Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kami di sini dari kelompok 2 PG PAUD 5B akan menjelaskan tentang metode pembelajaran STEM. Anggota kami ada Baik, Desi, Anggita Salma, Kisma, Arifah, Arini, Nifa, Amel, Khadijah, dan Citra. Nah, konon katanya nih, pembelajaran STEM ini diyakini atau mempunyai harapan besar bisa menjadi jalan keluar dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Nah, kok bisa sih? Penasaran kan? Nah, kita simak ya presentasi dari kelompok 2 ini. Saya Hoirunisa Citra Mahanani dengan NIM 244017 ingin menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran STEAM. Pembelajaran STEAM adalah sebuah pendekatan atau model pembelajaran yang memadukan 5 disiplin ilmu untuk melengkapi dan dapat dijadikan sebagai dasar dari model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. 5 disiplin ilmu tersebut diantaranya adalah sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Dalam pembelajaran STEAM, peserta didik akan membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri melalui proyek. STEAM merupakan salah satu pendekatan pendidikan yang menggunakan kelima ilmu tersebut secara komprehensif sebagai pola pemecahan masalah. Dengan hasil akhir yang diharapkan yaitu siswa akan mampu mengambil resiko serius, terlibat dalam pembelajaran pengalaman, mampu memecahkan suatu masalah, mengembangkan pemikiran kritis, merangkul kolaborasi, keterampilan memecahkan masalah secara komprehensif, dan mampu bekerja melalui proses kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, jadi hari ini saya Baik Rezeki Kendrasari NIM 1011 pada bagian ini akan menjelaskan tentang founder STEAM Education, yaitu George Tyackman. Bisa dilihat fotonya ya teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk pertama kita akan membahas tentang awal mula STEAM ini ada. Jadi George Tyackman seperti yang kita ketahui adalah seorang peneliti, pendiri, dan pencipta STEAM Education yang kerangkanya dikembangkan pada tahun 2006 dan diterapkan pada tahun 2007. Nah, STEAM Education ini kerangkanya mencakup bagaimana cara agar semua subjek saling berkaitan atau terhubung satu sama lain dan disesuaikan dengan perubahan yang cepat. Tujuannya mengembangkan kerangka pendidikan yang berbasis pada realitas dan seumur hidup untuk mempelajari keterampilan yang telah disebutkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah George Tyackman ini adalah seorang desainer arsitektur. Jadi sebelum 12 tahun terakhir bekerja di dunia pendidikan, ia ini adalah seorang desainer arsitektur rumah kuno dan bersejarah, dan juga ia seorang wakil presiden sebuah perusahaan pakaian di AS dan Ekuador. Juga telah terlibat dalam musik dan produksi festival-festival lain. Nah, ia juga memegang gelar Clothing and Textile BS dari Department of Near Environment Technology of Education dan gelar Pasca Sarjana STEM terpadu, dan semuanya itu didapatkan di Virginia Polytechnic. Dan untuk yang selanjutnya adalah George Tyackman ini mendapatkan banyak penghargaan teman-teman. Jadi salah satunya setelah beralih dari mengajar untuk menawarkan pengembangan profesional bagi pendidik, dan dalam beberapa tahun ini telah dianugerahi penghargaan Big Ideas Fest oleh Bill Gates dan Yayasan Qatar. Dan juga diundang ke Korea di mana platformnya diadopsi di seluruh bangsa pada tahun 2011. Dan pada saat ini George Tyackman ini menjadi seorang peneliti, pendidik, konsultan, dan juga penasehat kebijakan di PK12
yaitu pengembangan profesional dan implementasi pembelajaran berbasis masalah integratif, dan dalam beberapa tahun menjadi guru dan menjadi presiden pengajar negara bagiannya yang bernama Teacher of the Year dengan grup bisnis teknologi regional. Nah, selanjutnya dari tahun ke tahun pengguna STEAM ini terus meningkat, teman-teman. Jadi dengan perannya menjadi konsultan membantu mengembangkan program STEAM education ini pada tahun 2019 di 40 negara bagian AS, 3 wilayah AS, dan 24 negara asing, ia telah melatih lebih dari 3.000 guru di seluruh dunia. Nah, program-program ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keterlibatan dan retensi siswa dan juga minat yang lebih kuat, baik dari keluarga, komunitas, ataupun dari bisnis. Nah, untuk yang selanjutnya, seperti yang sudah disimak tadi ya teman-teman ya, jadi Georgette Yakman ini juga telah diakui secara internasional, di mana banyak kelompok yang telah mengakuinya. Bisa dilihat dari berbagai macam penghargaan internasional, undangan pidato, wawancara, dan juga artikel-artikelnya. Dia dicari untuk mengangkat topik tentang fungsional dan menginspirasi, dan juga aplikasi umum dan spesifikasi dari platform STEM ini sendiri, baik itu untuk siswa, akademisi, penggiat bisnis, pembuat kebijakan, dan juga komunitas-komunitas lain. Georgette disebut juga sebagai pembicara, di mana audiensnya itu akan terbawa dalam pengalaman dan juga pengaruh dengan pendidikan, penemuan, kewirausahaan, dan juga kehidupan baru dengan cara yang lebih dalam atau bermakna. Begitu teman-teman, terima kasih. Saya Arini Manas Kakak, NIM terakhir 241048. Saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran STEAM. Yang pertama, menumbuhkan sikap ingin tahu anak untuk mengenal benda dan lingkungan sekitar. Dengan mendorong anak bertanya dan anak aktif mengeksplor dalam proses pembelajaran, maka akan membantu anak memahami dunia di sekitar mereka. Yang kedua, meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah dengan menggunakan berbagai pendekatan baik sains, teknologi, teknik, seni maupun matematika, sehingga menjadi sebuah strategi untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, anak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Misalnya, merangkai atau membangun suatu bentuk menggunakan berbagai media. Selanjutnya, mampu menerapkan pembelajaran STEAM dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kegiatan bercocok tanam, mengamati hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah menstimulasi anak untuk berpikir kritis serta membangun cara berpikir yang logis dan sistematis. Dengan berpikir kritis, anak tidak hanya menerima informasi begitu saja, melainkan dengan mempertanyakannya sehingga kelak bisa menilai suatu informasi. Berpikir kritis tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan melalui proses pembelajaran yang konsisten dan berkesinambungan. Perkenalkan, saya Kismawanti, NIM 18111241052. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran STEAM. Karakteristik pembelajaran STEAM. Yang pertama, integrasi. Sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika terintegrasi menjadi satu dalam satu pengalaman belajar. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran STEAM berbasis proyek yang memungkinkan sains, teknologi, teknik, seni, serta matematika dapat terintegrasi dalam pengerjaan satu proyek. Yang ketiga, kontekstual dengan kehidupan nyata atau real world application. Pembelajaran STEAM dilakukan berdasarkan pendekatan kehidupan nyata, sehingga memungkinkan anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dekat dengan kesehariannya. Penggunaan teknologi juga disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan di kehidupan nyata. Yang keempat, menyiapkan siswa untuk menjadi SDM dengan kecerdasan integratif.
Pembelajaran STEAM memiliki konsep mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, seni, serta matematika. Konsep pembelajaran ini akan membuat anak untuk terbiasa menjadi SDM yang mampu mengintegrasikan sesuatu sehingga mereka akan lebih dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan atau dunia kerja. Yang kelima, mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis. Melalui pembelajaran STEAM, soft skill dan keterampilan teknis, siswa akan terlatih. Karena dalam pembelajaran ini tidak hanya memerlukan kemampuan akademik, namun juga membutuhkan keterampilan, kreativitas, dan daya inovasi siswa. Melalui pembelajaran STEAM, siswa dilatih untuk dapat mengorganisir waktu dan mengkoordinir kelompok. Oke, lanjut ya teman-teman. Saya Khadijah akan melanjutkan bahasan tentang metode STEM. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu anak banyak sekali mengenal tentang ilmu di lingkungannya. Namun seringkali kita memberikan arti yang terlalu jauh sehingga bagi anak pengetahuan atau ilmu itu rumit untuk dipelajari. Nah, melalui STEM ini anak akan belajar melalui proyek sehingga akan membentuk inovator dan pemikir kritis. Nah, karena melalui proyek, jadi melalui metode STEM ini anak akan belajar tentang keterampilan basic ya, seperti kerjasama, kreativitas, ketekunan, kecerdasan begitu. Nah, untuk STEM ini menggunakan 5 elemen ilmu sebagai topik. Yang pertama ada science. Nah, di sini anak itu dituntut atau diarahkan untuk bertanya dan mengajukan pertanyaan tentang bagaimana sesuatu itu bekerja. Kemudian ada teknologi. Nah, di sini sains digunakan untuk menciptakan suatu cara yang lebih efektif sehingga memudahkan pekerjaan manusia. Kemudian ada engineering. Nah, di sini sains, teknologi, dan matematika digunakan untuk menemukan dan merancang solusi dari suatu permasalahan. Kemudian yang keempat ada art atau seni. Anak-anak didorong untuk menggunakan imajinasi dan gayanya untuk menciptakan hal yang baru. Kemudian yang terakhir ada math atau matematik. Di sini anak dikenalkan atau diajarkan tentang angka, pola, dan penyelesaian masalahnya. Nah, ini semua nanti topiknya ini dikolaborasikan ya, jadi nggak sendiri-sendiri. Misalnya tentang matematika sendiri, tentang seni sendiri, enggak. Jadi karena di sini project, jadi semuanya itu bisa dipakai atau beberapa saja dikolaborasikan. Nah, tentunya penyampaiannya lebih sederhana dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Oke, begitu ya teman-teman. Melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan tadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arifah Ramadhani, NIM 18111241053. Di sini akan menjelaskan mengenai tahap penerapan pembelajaran STEAM. Tahapan penerapan pembelajaran STEAM ada 6. Yang pertama, pemberian pertanyaan esensial. Yang kedua, penyusunan rencana pembelajaran. Yang ketiga, penyusunan jadwal. Yang keempat, monitoring kemajuan proyek. Yang kelima, penilaian hasil. Yang keenam, evaluasi pengalaman. Yang pertama, mengenai pemberian pertanyaan esensial. Pertanyaan esensial digunakan untuk memberikan gambaran tentang pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik.
Pertanyaan esensial ini juga digunakan sebagai bahan eksplorasi guru tentang pemahaman konsep yang akan ditanamkan dengan melakukan tanya jawab di depan kelas. Yang kedua yaitu penyusunan rencana pembelajaran yang meliputi pencarian elemen yang berkaitan dengan masalah atau pertanyaan yang diajukan sebelumnya di pertanyaan esensial. Selain itu, peserta didik dapat menggunakan beberapa sumber belajar sebagai fasilitas dalam perencanaan dan untuk memudahkan mencari informasi selama pelaksanaan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu penyusunan jadwal. Di sini peserta didik diarahkan untuk membuat timeline jadwal agar mudah direncanakan. Juga di sini peserta didik harus mampu menyelesaikan proyek dengan waktu yang telah disepakati. Mereka dapat mendiskusikan jadwal ini bersama kelompoknya. Tujuan dari dibuatnya timeline ini untuk mengatur penjadwalan agar lebih mudah dan terarah sesuai dengan tahapan proyek yang telah disepakati. Yang keempat adalah monitoring kemajuan proyek. Di sini setelah siswa terlibat dalam perumusan dan menjawab masalah atau pertanyaan, mereka juga sudah dapat untuk mencari solusi masalah yang mereka hadapi. Di sini mereka menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan serta menerapkannya dalam masalah yang dihadapi. Yang kelima yaitu penilaian hasil. Di dalam penilaian hasil ini terdapat langkah selanjutnya yaitu memberikannya atau mempresentasikannya. Penting bahwa hasil karya itu dipaparkan untuk memperoleh umpan balik dan sebagai cara untuk berekspresi. Selain itu, pada tahap ini, biasanya anak juga diajak untuk recalling mengenai kegiatan yang telah dilakukan pada hari itu. Yang keenam yaitu evaluasi pengalaman. Tahap evaluasi pengalaman dilakukan oleh peserta didik dengan mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan pembelajaran. Di sini guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas pembelajaran dan hasil dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hal-hal yang direfleksikan misalnya seperti kendala-kendala yang dialami dan juga solusi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hanifah Fajar Rahimsa dengan NIM 241049 ingin menjelaskan tentang kelebihan pembelajaran STEAM. Yang pertama, melatih anak berpikir secara kritis, logis, dan kreatif. Yang kedua, menjadikan anak memiliki kemampuan problem solving. Kemudian, anak belajar tanpa menyadari dirinya sedang belajar. Dan yang terakhir, STEAM dikemas dalam bentuk permainan yang menyenangkan bagi anak. Hasil akhir dari model pembelajaran STEAM adalah anak-anak terlibat dalam pembelajaran, memiliki pengalaman, bertahan dalam pemecahan masalah, dapat melakukan kolaborasi dan bekerja melalui proses kreatif, sehingga STEAM ini diyakini bisa menjadi jalan keluar dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Ya, selanjutnya saya Melia Marcelina, NIM terakhir 244003 akan membahas tentang kekurangan atau kelemahan dari metode pembelajaran STEAM. Jadi selain ada kelebihan dari metode pembelajaran STEAM ini, juga memiliki kekurangan ataupun kelemahan, yaitu dengan adanya pembelajaran STEAM bisa membuat siswa atau anak cenderung kurang menghargai mata pelajaran lain, contohnya seperti musik, bahasa, tulisan, dan lain sebagainya. Baik, saya Desi Nur Hasanah dengan NIM terakhir 241017 akan menjelaskan mengenai contoh kegiatan pembelajaran STEAM pada anak usia dini. Yang pertama yaitu memasak sayur sup.
Jadi, anak dapat diajarkan berbagai unsur STEM melalui pengenalan sayur mayur seperti wortel, bayam, maupun kol. Kemudian, anak-anak diminta untuk mengelompokkan warna sayur tersebut. Lalu, anak juga dapat belajar bentuk, misalnya wortel panjang, kol bulat, seperti itu. Lalu, anak-anak belajar mengenai urutan memasak, dari sayur bertekstur keras seperti wortel ke sayur bertekstur lunak seperti kol. Kemudian contoh kegiatan pembelajaran STEM pada anak usia dini yang kedua yaitu berkebun. Nah, aktivitas berkebun pasti sangat menyenangkan apalagi dilakukan bersama-sama. Orang tua maupun guru juga dapat mengajak anak-anak untuk berkebun bersama, seperti menanam cabai. Dalam ilmu matematika, orang tua maupun guru dapat meminta anak untuk mengumpulkan bibit cabai dan menghitung jumlahnya. Selain matematika, STEM juga mengenalkan ilmu seni, teknologi, maupun tekniknya. Maka, orang tua maupun guru dapat meminta anak untuk membuat kreasi pot tanaman cabainya sendiri dengan barang bekas seperti botol, plastik, maupun batok kelapa. Dengan begitu, secara tidak langsung, anak-anak membuat kreasi pot tanaman, maka mereka telah belajar ilmu seni, teknologi, maupun teknik dalam pembuatan pot tersebut. Contoh kegiatan pembelajaran STEM pada anak usia dini yang terakhir yaitu ibu menyeduh susu. Nah, melalui aktivitas sehari-hari ketika ibu sedang menyeduh susu untuk anaknya, ibu dapat mengenalkan kepada anak mengenai konsep panas dan dingin. Itulah salah satu pembelajaran STEM pada ilmu sains. Terima kasih. Selanjutnya, saya Anggita Salma Duranjani dengan NIM terakhir 241040 akan menjabarkan mengenai apa saja yang dapat dilakukan orang tua dalam mengenalkan STEM pada anak. Orang tua dapat menggunakan metode pembelajaran STEM dengan mengenalkan pada anak mengenai dasar-dasar keterampilan STEM, yaitu yang pertama, mendorong anak untuk bertanya. Yang kedua, ikut terlibat dalam aktivitas anak. Yang ketiga, melatih kemampuan problem solving atau pemecahan masalah pada anak. Yang keempat, mengajarkan anak untuk berpikir kreatif. Yang kelima, mendorong anak untuk mengeksplor sesuatu. Yang keenam, menemukan cara baru dalam melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, menguji solusi dari suatu masalah. Dengan mendorong atau merangsang anak untuk bertanya, serta memberi kesempatan kepada anak untuk mengambil peran aktif, dan merasakan secara langsung proses pembelajaran akan membantu meningkatkan pemahaman anak dengan dunia di sekitar mereka. Oleh karenanya, ketika anak bertanya mengenai sesuatu kepada orang dewasa, maka pada saat itu juga anak-anak sedang mengembangkan pengetahuan serta kemampuannya dalam berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan STEM mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka saat anak mulai ingin tahu dan akhirnya bertanya, usahakan untuk tidak langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah menggunakan pertanyaan mereka sebagai alat pendorong atau pijakan agar anak dapat menemukan jawaban mereka sendiri. Kegiatan ini tentunya diperlukan bimbingan dari orang dewasa. Nah, itu tadi presentasi atau penjelasan dari kelompok 2 ya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Yuk tetap semangat mendidik anak bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.